berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kita mau mendoa Tuhan supaya kita taat. Amin. Kita angkat satu pujian. Tuhan tak pernah janji. Nah, sekarang kita menyembah Tuhan, teman-teman. Judulnya Hati yang Gembira. Nah, teman-teman, kita sudah menyembah Tuhan, teman-teman. Sekarang kita dengar firman Tuhan, teman-teman. Ini dia. Adik, marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat berkat-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi kami. Kami dapat mengerti dan memahami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, baik kita membaca kitab kita dari Kejadian 37 sampai ayatnya yang ke-11, yaitu mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya
kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi adik-adik sudah mendengarkan tadi bagaimana cerita tentang Yusuf. Yusuf ini adalah seorang pemuda yang gagah, yang ganteng ya, menurut di dalam cerita kita bahwa dia adalah anak muda yang paling dikasihi oleh bapaknya. Jadi pada suatu waktu bapaknya menyuruh pergi untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan kambing domba di daerah Sikem ya anak-anak ya. Dan pada saat itu dia tidak menemukan saudaranya, tapi setelah itu dia bertemu dengan seorang lalu Yusuf ini diberi kepercayaan dari ayahnya untuk menyampaikan segala kejahatan yang saudara-saudaranya lakukan. Makanya saudara-saudaranya benci kepada dia. Terus Yusuf ini dibuatkan jubah yang maha indah. Nah, di situ saudaranya tambah benci lagi. Terus dia lagi menceritakan mimpinya bahwa sehingga saudaranya tambah benci lagi kepada dia. Nah, tapi Yusuf ini adik-adik dia tidak pernah membenci kepada saudara-saudaranya. Dia tetap sayang kepada saudara-saudaranya walaupun saudara-saudaranya membenci dia. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh membenci kepada kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita, bahkan papa dan mama, om dan tante, bahkan siapapun yang ada di sekitar kita, kita tidak boleh membenci kepada teman-teman kita. Demikianlah cerita kita. Terpujilah Tuhan.